Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehat. Yang diberi Allah Subhanahu nikmat yaitu nikmat mata kita. Diberi nikmat mulut kita. Diberi nikmat pendengaran kita. Diberi nikmat seluruh anggota badan kita semuanya bisa digerakkan dengan semaksimal mungkin. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semuanya. Sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Terutama nikmat panca indera kita, mata, telinga, mulut kita, dan lain sebagainya. Sahabat TV yang dimuliakan Allah SWT, satu nikmat yang sangat luar biasa yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Kitabullah yang namanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi. Kemudian diteruskan ke seluruh pada wali, kemudian diteruskan pada kiai, kemudian diteruskan kepada para santri dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk kita kaji. Untuk apa? Untuk kita baca. Untuk apa? Untuk kita amalkan. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, mungkin perlu kita introspeksi pada diri kita sendiri. Pertanyaan bagi kita diri sendiri. Al-Quran yang ada kita di rumah, apakah kita taruh di laci atau di dalam hati kita? Al-Quran yang ada di rumah kita taruh di kaca atau kita baca. Jemaah TV One yang dimuliakan Allah SWT, sangat luar biasa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai kompas hidup kita. Sebagai kompas hidup kita di dunia ini, menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini, kegiatan-kegiatan dunia ini sampai nanti di akhirat. Oleh karena itu Allah SWT memberikan keutamaan bagi mereka yang sering membaca Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, mengkaji, mentelaah dan sebagainya. Iqra, membaca, bacalah. Bacalah dalam artian ada 4 hal. Iqra, jadi membaca dengan membaca letterlah kita membaca Al-Quran. Iqra dengan artian yang kedua, kita membaca Al-Quran dengan artinya, dengan maknanya. Iqra yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dengan membaca, kita membaca artinya juga, dan kita mentelaah tafsirnya. Iqra yang keempat adalah kita mengamalkannya. Setelah kita baca, tidak hanya sekedar membaca, kita tahu isinya. Setelah kita tahu isinya, tidak hanya sekedar tahu isinya, tahu tafsirnya. Kita sudah tahu tafsirnya, tidak hanya sekedar tafsirnya, tapi kita mengamalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu yang pertama yaitu keutamaan bagi mereka yang membaca Al-Quran, yaitu khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Orang yang paling baik bukan mereka yang punya ilmu tinggi. Orang yang paling baik bukan orang kaya. Orang yang baik bukan mereka yang punya jabatan tinggi. Tapi orang yang paling baik mereka yang punya ilmu tinggi, tapi didasari dengan ilmu yang ada di Al-Quran. Orang yang paling baik adalah mereka yang kaya, tapi kekayaannya dengan cara ilmu Al-Quran. Dengan rule yang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Orang yang mereka baik adalah mereka yang punya jabatan tinggi, tapi mereka punya rule Al-Quran. Inilah yang sebaik-baiknya. Mereka yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkan. Mereka kaya, tapi membuat kekayaan dari ilmu Al-Quran dan menyampaikan dengan ilmu Al-Quran.
Mereka punya jabatan dengan syariat, dengan apa yang diajarkan Al-Quran, dan memakai jabatannya dengan Al-Quran juga, ilmu Al-Quran semuanya. Semuanya aspek ada di Al-Quran, perdagangan ada, jual beli ada, pertanian ada, hubungan kita manusia sama manusia ada, semuanya tersambung dalam Al-Quran. Maka orang yang baik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, fenomena yang ada khususnya di Indonesia ini, bagaimana mereka mencari jabatan dengan beraneka ragam, mencari kekayaan dengan beraneka ragam cara, dengan cara mencari mereka dengan ilmu, dengan menggunakan ilmunya dengan beraneka cara, tapi tidak pakai rule dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita kembali kepada rule Al-Quran, mendapatkan jabatan dengan cara-cara syariah. Bagaimana kita mendapatkan keuangan, kekayaan dengan cara ilmu Al-Quran. Juga mengamalkan ilmu dengan ilmu Al-Quran. Maka tercapailah yang pertama keutamaan, menjadi orang yang terbaik, yaitu mereka yang mengajarkan dan yang belajar Al-Quran.